Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Philip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya ada di farm Razan Farm. Pemiliknya Kang Ali Nur Hasan. Siap. Gimana Kang, sehat? Alhamdulillah, Kang Prama luar biasa nih. Terima kasih banyak atas waktunya sudah berkunjung di kandang Razan Farm nih. Apa yang bisa kita bantu nih? Semenjak datang ya langsung disambut sama suara embek sama bau-bau yang khas. Sedap ya? Sedap. Sedap. Betah Kang. Sedap. Alhamdulillah ini sudah menjadi chemistry sudah dapat. Jadi kalau datang ke sini ya harum dan suaranya menjadi ciri khas gitu. Bahkan tidurnya lebih nyenyak daripada di rumah. Kadang-kadang sampai jam 11, jam 12 masih di kandang aja. Jam 4 sudah datang ke kandang lagi gitu. Oh gitu. Mungkin karena saya baru kali ya. Nggak terbiasa kalau setiap hari udah jadi akrab. Ya, betul. Justru seninya ini. Kalau nggak kayak gitu nggak seni dia. Kalau udah tidur semua itu nggak seni dia. Iya. Betul. Sekarang ada berapa istilahnya klaster atau berapa kandang Kang? Kalau kandang kita ini emang di awal kita buka kandang khusus untuk pajangan atau show hewan-hewan akikah ya. Soalnya akikah di sebelah kandang. Ini berdiri ini setahun setengah, hampir 2 tahun nanti di Oktober. Ini menginjak kurban yang kedua. Alhamdulillah di tahun ini kita coba untuk ngelebarkan kandang di khusus kurban. Oh iya. Khusus kurban. Kalau tahun kemarin masih kita campur antara kambing akikah dan kambing kurban. Nah, sekarang kita coba untuk memisahkan antara kambing khusus kurban dan kambing khusus untuk akikah. Tujuannya supaya lebih fokus juga sih seperti itu. Iya, apalagi sebentar lagi kan Idul Adha ya. Betul, kurang lebih semingguan lagi lah, Sebulan seminggu. Oh iya, cepet ya. Betul. Padahal kemarin baru Ramadan perasaan. Nah, betul. Kalau berarti kan sekarang ada untuk akikah sama untuk persiapan Idul Adha. Betul. Buat kurban ya. Betul. Jenis kambingnya sama Kak? Kalau secara jenis ya sama sih, hanya yang membedakan emang kelas kambingnya beda. Kalau akikah itu kita lebih pakai domba-domba periangan, kambing-kambing kacang, terus kambing-kambing Jawa juga, Jawa Randu juga yang biasa-biasa sih. Tapi kalau kurban itu emang ada ciri khas khusus, harus domba Garut yang bertanduk, gede. Terus kambingnya Jawa Randu yang gede, yang super-super gitu. Jadi jarang kita pakai kambing Jawa kacang, karena kalau kambing Jawa kacang itu kan kecil-kecil. Jawa kacang itu khas Cilegon katanya? Ya betul, yang kecil-kecil. Kalau dalam penghimpunan kita itu namanya kambing Kosta. Kambing? Kosta. Kambing Kosta. Kosta bukannya bebek ya? Ada bebek Kosta. Jenis kambing Kosta yang kecil-kecil itu. Bantan kecil-kecil itu emang tulangnya kecil, dagingnya padat itu. Nah, itu tapi kalau di kandang ini tuh kurang bagus. Dia cocoknya harus diliarkan. Seperti itu. Pantesan kan kayaknya meskipun kecil-kecil dagingnya full, betul. Dagingnya full. Biasanya banyak kalau di Cilegon ya banyak yang meliharaannya itu kan dikepar. Betul, dikepar. Istilahnya dikepar ya? Dikepar, betul, diliarkan. Betul, karena dia emang habitnya begitu. Kalau masuk kandang dia biasanya akan kemurung, terus ke bulunya jegikrik itu biasanya sakit, ujung-ujungnya pilek dan biasanya kurus badannya. Seperti itu. Oh, ternyata kambing bisa pilek juga? Bisa. Jadi kambing itu hampir sama dengan manusia hebatnya. Kalau mencret ya noret, diapet kita kasih. Sama betul. Obatnya. Kalau vitamin juga vitamin B kompleks kita kasih seperti itu. Cuman yang bedakan kalau kambing ini ada suntik kayak semacam ligmosin atau suntik apa gitu yang untuk daya tahan, kalau manusia kan enggak. Tapi kalau secara makanan juga, bahkan makanan kambing kita sama kita gitu enakan makanan kambing. Makanan kambing itu udah seperti kalau manusia itu nugget lah, kita ada konsentrat. Konsentrat itu kan campuran macam-macam kan, yang gizinya cukup padat. Terus ada ampas tahu, jadi ampas tahunya. Terus ada rumput, ada molasses gulanya, ada bekatulnya. Nah, kalau kita itu kadang-kadang makan nasi sama tempe aja sudah, makan ikan nasi. Dan kalau kambing ini memang perlu perlakuan khusus seperti itu. Beragam ternyata ya. Betul. Bahkan di depan farmnya sendiri ada apa nih? Rumput odot. Bukan rumput gajah ya? Bukan, ada rumput odot, gajah dan pakcong. Itu satu jenis, cuman beda-beda rasa. Iya. Kalau rumput gajah itu keras karakternya, dia cocoknya untuk sapi. Tapi kalau untuk domba kambing itu odot, pakcong. Ini yang kecil ya? Ya, yang betul. Lebih kecil. Nah itu manis itu rasanya. Coba. Boleh, monggo. Pokoknya apa yang dimakan oleh
kambing insya Allah dimakan oleh manusia nggak masalah. Nggak masalah ya, sama berarti betul. identiknya. Nah, kalau untuk kurban, kayaknya ada layanan, saya ngelihat kan ada 2 juta udah bisa untuk satu akikah. Oh gitu, itu program layanan akikah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita memberikan kesempatan kepada masyarakat. Kita ingin rubah mindset masyarakat. Kenapa kok zaman dulu itu, ya contohnya saya pribadi, akikah itu akhirnya dewasa. Karena orang tua nggak mampu. Pikirnya akikah itu harus gede, besar. Nah, itu emang betul disunahkan akikah itu gagah, jantan, yang besar. Agar apa? Membaginya lebih banyak. Jadi masyarakat miskin itu masih banyak dengan pemilik. Nah, bahkan kalau sekarang itu sebenarnya secara sunahnya itu akikah itu yang penting masukin syariatnya. Apa aja tuh? Syarat akikah itu adalah sehat, cukup umur, tidak cacat, tidak sakit, udah selesai. Boleh jantan, boleh betina. Nah, jadi kalau kalau orang, mohon maaf di sini tuh banyak bilang kupak, itu nggak ada tertulis sebenarnya. Cuman identik kalau kupak itu minimal udah 1 tahun. Iya, udah dewasa deh. Udah dewasa seperti itu. Nah, makanya kenapa kita pakai 2 jenis hewan nih, ada pakai domba, ada pakai kambing. Karena kalau pakai domba itu minimal di 6 bulan sudah bisa kita potong buat akikah seperti itu. Dan karakter domba itu dagingnya lebih lembut, tulangnya lebih kecil, sehingga kalau buat paketan itu lebih mudah ngaturnya seperti itu. Berarti kan 2 juta itu udah plus nasi bok. Betul, 2 juta itu sudah 1 ekor kambing yang kita masak sate dengan rabek, ada tambahan nasi 50, terus buah 50, kerupuk, acar, dan bok yang eksklusif. Nah, ini yang sehingga terkesannya walaupun 2 juta terkesannya wow gitu dengan tema gitu. Ya jangan dilihat dalamnya dulu, tapi bungkusnya ini sudah buat terkesan wah bagus nih gitu. Nah, gitu. Berarti 2 juta itu udah bisa ya, udah bisa. Kira-kira gitu. berapa box itu? 2 juta itu 50 box. Jadi kalau Kang Prama belum akikah boleh pesen lah gitu. Nanti aja buat ini. Oh, buat nikahan gitu kan, nikahan. Sobat, Kang Prama belum nikah. Promo di sini. Udah promonya ini aja. Nah, layanan akikah ya itu kan yang dikirim itu sudah matang, udah jadi. Tapi di sini nggak ada dapurnya ini. Betul. Jadi pada prinsipnya adalah standarisasi dapur itu tidak dekat dengan RPH. Kenapa nih? Nah, dari saya belum secara detail, tapi kemarin informasi dari teman-teman baiknya untuk menjaga kehigienisan itu dapur dengan tempat pemotongan agak dijauhkan sehingga lebih higienis seperti itu. Terus yang kedua juga kita juga melakukan kolaborasi sih dalam hal peningkatan ekonomi. Kita melakukan kolaborasi di pengelolaan akikah itu bukan secara pribadi kita kelola sendiri semuanya gitu. Jadi kita satu sama lain, siapa yang berperan di bagian dapur, siapa yang berperan di bagian ternak gitu, siapa yang berperan di bagian marketing, sehingga satu sama lain saling berkolaborasi sehingga ekonomi ini terus tumbuh, Kang. Oh, berarti ada mitra. Betul, kita ada beberapa mitra yang emang kalau standar masakannya bagus, kita berusaha gitu. Karena pesanan akikah kita cukup banyak kan. Kadang-kadang pernah kita juga nolak pesanan karena dapur sudah nggak sanggup seperti itu. Ada berapa nih dapur atau mungkin catering kali ya? Ya, catering rumahan. Catering rumahan kita baru 1, ya kadang kita masak sendiri juga di rumah, kalaupun nggak banyak seperti itu. Tapi yang memang yang sudah teruji baru 1 lah. Yang lainnya masih kewalahan karena kan metode kita itu akikah antar sampai di tempat kan. Jadi pelayanan full. Jadi kalaupun di Rajan mesen akikah itu di rumah cukup WA SMS sambil ngopi, besok juga sudah nyampe gitu. Bahkan belum gerak dari tempat tidur pun akikah bisa sampai di rumah seperti itu. Nah, ini yang membutuhkan servis khusus gitu. Jadi kalau kita punya vendor masakan ataupun pengirimannya tidak profesional, kita akan terdampak imbasnya. Makanya kita benar-benar diseleksi dulu nih siapa yang siap nih gitu, seperti itu. Lah, berarti mengoptimalkan pelayanan ini. Betul, intinya di pelayanan, Kang. Karena kalau di Cilegon ini hampir kurang lebih 40 peternakan, Kang, yang terdaftar itu. 40 peternak itu belum pemain akikah, itu lebih dari 50-an. Kalau kita tidak bisa memberikan servis terbaik kepada customer, lewat kita. Gitu. Jadi kalau kambing sama bentuknya kambing, masak rabek juga sama masak rabek, nasi juga bentuknya nasi. Nah, ini yang membedakan. Kita ingin coba memberikan satu servis kepada customer, cukup pesen di rumah, paket akhirnya kami antar sampai depan rumah juga, seperti itu. Apalagi di Cilegon ini kan udah kita tahu ya, makanan khasnya itu rabek. Betul. Setiap acara akikah, setiap acara
hajatan atau rabek, betul. pasti ada rabek. Nah, ini rabeknya benar-benar khas Cilegon dengan bumbu-bumbu Cilegon atau seperti apa, Kang? Jadi emang rabek kita yang membedakan rabek kita dengan rabek yang lain, ada sedikit bumbu yang emang kita rubah sehingga menjadi khasnya berbeda. Seperti itu. Ya kalau secara komposisi bahan hampir sama lah, cuman ada satu bumbu yang emang mereka tidak pakai, kita pakai seperti itu. Sehingga pertama bau tidak ada, rasanya juga lebih maknyus lah seperti itu. Itu yang membedakan masakan di Rajan dengan yang lain. Oh iya. Kadang kan kalau menu makanan olahan dari kambing atau domba ada bau-bau yang nggak enak lah kayak gitu. Itu bisa hilang? Bisa hilang insya Allah. Ya alhamdulillah pesanan di Rajan setiap bulan semakin meningkat, Kang. Jadi saya juga dapat informasi dari customer sendiri sih WA ke saya, ya alhamdulillah masakannya nggak bau segala macam. Nah ini kan yang paling disukain oleh masyarakat Cilegon, masak kambing tapi tidak bau kambing. Nah itu yang membedakan khas kita dengan yang lain. Walaupun sama-sama motongnya juga sama, netelinya sama dan yang lain-lain seperti itu. Ya. Kalau nggak mau rabek, ada menu lain, Kang? Menu lain kita cukup menunya ada rabek, sate dan gulai. Nah, kalau pesan gulai di Rajan kita kasih batas waktu, Kang. Kenapa tuh? Karena gulai ini kan rawan. Jadi kalau Kang Prama mau pesan gulai, kita tanya dulu mau dipakainya jam berapa. Contohnya biasa kalau kita ngeriung habis maghrib, kalau nggak habis isya gitu. Nah, itu kita tidak terima, Kang. Kenapa? Karena gulai ini rawan sekali dengan basi. Nah, gulai itu cocoknya dimakan di siang hari, seger kan? Nah, khawatirnya begini, Kang, di saat Kang Prama pesan habis maghrib gulai, yang konsumsi karyawan yang baru pulang malam, kan santannya kental tuh, khawatir basi. Makanya kita sarankan kalau pesan buat acara maghrib ke atas lebih baik jangan pakai gulai, pakai rabek seperti itu. Berarti kalau ada hajatan-hajatan lebih cocoknya emang gulai? Kalau hajatan tergantung, kalau biasanya kalau yang banyak pesan ke kita tuh orang Padang, nah itu biasanya gulai gitu. Gulai, ya gitu. Siap-siap. Atau enggak sate ya? Nah, sate. Mungkin sate lebih awet. Nah, sate lebih awet, seperti itu. Mantap. Berarti ini, wah, Rajan Akikah kayaknya mau udah banyak customer nih. Ya kalau secara customer, alhamdulillah kita termasuk pemain baru, Kang. Kalau di Cilegon, alhamdulillah ya kita bisa bersaing dengan orang yang sudah membuka akeh puluhan tahun yang lalu seperti itu. Karena saya berdiri juga kurang lebih di 2 tahun 3 tahun berjalan ini, kandang baru setahun setengah. Tapi kita mencoba tadi memberikan layanan maksimal kepada customer. Akhirnya customer itu bercerita, kan. Tidak perlu kita butuhkan effort marketing yang luar biasa, tapi mereka bercerita sendiri-sendiri gitu. Jadi promosinya dari mulut ke mulut. Betul, promosinya dari mulut. Bahkan kita punya pelanggan khusus, kan, sampai hari ini itu pelanggan khusus wilayah Grep sampai Suralaya itu hampir tiap minggu ada pesanan di sana. Widih, mantap banget sekali itu. Itu dari catering. Dari catering kita, kan kita selain catering layanin kambing yang dipotong dibersihin gratis. Jadi kalau warga Cilegon mau kurban, nanti kurban atau akikah, motong di kandang Rajan Akikah untuk kambing dan domba itu gratis, silahkan dibawa sendiri, dibagikan. Oh gitu. Jadi nggak usah repot-repot. Kalaupun nanti kurban, satu contoh, yang mohon maaf kalau kurban di masjid kan nungguin lama. Kurban di Rajan dipotong sesuai dengan akad kurbannya. Setelah itu kita bungkusin sesuai dengan permintaan, silahkan bawa pulang, bagikan sendiri. Jadi tugas kami hanya memberikan servis pemotongan dan pembungkusan. Nah, tapi kami juga punya program namanya kurban berbagi, yang emang itu kita khususkan untuk anak-anak yatim duafa. Berarti bisa menyalurkan juga? Betul. Kita ada program akikah berbagi dan kurban berbagi. Nah, berkurban nih. Tadi saya ngelihat ada tabungan kurban. Betul. Tabungan kurban itu kebetulan ada yang sudah kita jalankan dari tahun kemarin sebenarnya. Itu kita ingin membantu masyarakat Cilegon yang ingin berkurban, tapi dengan lebih ringan. Nah, pada prinsipnya nabung di Rajan Akikah itu tidak kita potong kalaupun di cancel. Jadi di tahun kemarin banyak orang berkurban nabung gitu. Setelah hari H ternyata dia pulang kampung. Ya uangnya kita balikan sepenuhnya 100%. Karena kan akadnya adalah menabung, bukan untuk pengelolaan. Jadi duit masih utuh. Nah, kalaupun kita tidak pakai ya kita pulangkan. Kalaupun dia satu contoh kayak tahun kemarin ada yang menitipkan sudah sampai 3 jutaan lebih. Ternyata dia pulang ke Makassar. Pak, gimana ini tabungannya? Ya sudah, saya pulangkan 100%. Ada orang mancak ya kita pulangkan 100%. Karena dia tidak ngambil kambingnya di kita. Hanya tujuan Rajan adalah mengendapkan uang untuk ini aja, supaya mereka bisa punya niatnya dimudahkan aja seperti itu. Iya. Mungkin kan bisa nyicil ya. Kalau gaji kita di bawah 3 juta ya biar bisa kurban nih nanti. Betul. Ya bisa menyisihkan langsung
bisa masuk ke Rajan dulu. Nah, betul. Jadi monggo Bapak Ibu yang ingin berniatan berkurban, berakikah, boleh menghubungi Rajan Akikah, dititipkan berapapun. Yang penting pas motong kambingnya itu lunas. Nah gitu, kalau belum lunas ya masih belum bisa motong kan, seperti itu. Jadi kalaupun hari H ternyata tidak jadi berakikah di Rajan atau berkurban di Rajan, ya uangnya kita balikan 100%. Karena nggak boleh kita motong uang itu kan gitu. Kalau untuk harga sama nggak sih? Harga kurban dan harga akikah? Harga kurban dan akikah tentunya beda karena kambing yang kita gunakan berbeda. Dan harga pembeliannya pun juga berbeda seperti itu. Kalau lihat di belakang itu kan gede-gede, berarti betul, itu disiapkan untuk kurban. Spesial kurban yang memang harganya 2.500.000 sampai 6 juta. Kalau akikah itu rata-rata di 1.500.000 sampai 3 juta. Gitu. Kalaupun ada yang akikah kambing ataupun domba yang 3 juta itu hanya orang-orang tertentu aja. Seperti itu. Banyakan mereka paketan lah banyakan. Jadi ya mau pilih yang harga terjangkau atau lebih mahal, ada sih sebenarnya. Ada seperti itu. Jadi dikembalikan kepada masing-masing gitu. Sunnahnya itu gede, bagus, pembaginya lebih banyak, yaitu penerima manfaat atas hasil akikahnya itu dibagikan lebih masyarakat lebih luas. Syukur-syukur bisa menjangkau panti asuhan dan yang lain-lain. Tapi kalau emang nggak mampu, ya sudah. Yang penting sesuai dengan syariat aja. Sahabat Tilip Online, ini obrolan menarik sekali nih sama Bos Embek. Kang, kalau ini kan kayaknya banyak banget peternakan ya, peternakan terus bisnis akikah juga. Ini ada organisasi nggak sih yang bisa menghimpun gitu? Kalau di peternakan itu ada namanya HPDKI, Himpunan Pengusaha Domba Kambing Indonesia. Kalau di akikah itu adanya Aspakin, Asosiasi Pengusaha Akikah Indonesia. Nah itu dua manajemen organisasi yang berbeda, tapi berkaitan, berkolaborasi karena Aspakin membutuhkan HPDKI, HPDKI juga membutuhkan Aspakin. Dua organisasi yang berbeda tapi saling membutuhkan. Betul, yang satu butuh naungan buat akikahnya, yang satu butuh dombanya. Gitu. Butuh dombanya. Betul. Nah, sebenarnya ini pertanyaan sensitif nggak sih? Yang membedakan antara domba atau kambing untuk akikah yang dijual di lapak? Kan kita biasanya lihat domba kurban maksudnya. Iya, kurban. Biasanya menjelang hari kurban banyak tuh di pinggir jalan, sama yang ada di peternakan ini ada yang berbeda nggak? Jadi gini, tabiat hewan itu di saat dia beralih satu tempat itu ada namanya pengkondisian, masa pengkondisian. Nah, bedanya hewan yang ada di kandang ini emang sudah kita kondisikan jauh-jauh hari. Jadi mulai dari vitaminnya, pakannya, perawatannya, bahkan mandinya kambing pun kita mandiin gitu untuk menjaga kesehatannya. Itu kita lakukan dan kita berikan makanan yang sesuai dengan makanan mereka di sana. Terus kita menyesuaikan makanan yang menjadikan penambahan dagingnya lebih baik lagi. Nah, salah satunya adalah konsentrat dan yang lain-lain. Nah, itu kita lakukan di kandang. Makanya kambing-kambing ataupun domba yang berada di kandang lebih lama itu lebih stabil dibandingin yang emang baru didatangkan dari jauh tempat ke lapak-lapak gitu. Nah, kenapa mereka ke lapak-lapak yang memang secara marketing strategis karena di pinggir jalan raya kan seperti itu. Tapi secara kondisi fisik ya Allah alam gitu, karena kan ada angin, hujan, mereka hanya diteduhin oleh karpet, terpal dan yang lain-lain. Kalau di kandang ini ya kita kontrol tiap hari, obatnya, vitaminnya kita berikan rutin sehingga kondisi hewan juga secara kesehatannya stabil gitu kan. Iya, ini kan ya ketika lapak-lapak belum ada di Rajan justru sudah mendatangkan kambing-kambing atau domba dari jauh-jauh hari nih Kang. Betul, jadi emang kita setting dari awal bahwa emang ada kita fattening yang emang kita gemukkan dari awal ya, tapi tidak banyak. Ada yang emang strategi para peternak itu memasukkan hewan kambing dan domba itu biasanya di Ramadan. Bahkan sebelum Ramadan itu kita masukkan. Kenapa? Itu harga belanjanya juga agak lebih minim lah dibandingin setelah Idul Fitri. Setelah Idul Fitri ini berebut nih orang pesen ini gitu. Nah, alhamdulillah di Rajan ini kemarin pas Ramadan itu hampir 200 ekor sudah kita masukin, mulai kambing dan domba seperti itu. Sehingga kita merasa lebih sedikit aman lah gitu. Nah, sekarang kan ada isu masa PMK gitu, orang masih pada ribut gimana cara kambing masukinnya. Ya alhamdulillah di Rajan insya Allah sudah full gitu, sudah full ini kamarnya. Sudah full, tinggal nunggu pesanan-pesanan. Alhamdulillah sudah banyak yang masuk. Nah gitu. Itu berarti secara kesehatan terjamin. Pokoknya sampai nanti di hari kurban ya. Ya betul.
semua kambing dan domba ini dijaminlah kualitasnya. Amin, insya Allah, insya Allah. Ya kita jaga sebaik mungkin karena ini amanah ya. Amanah yang emang sudah dititipkan orang tandain, ya kita coba jaga perawatannya dari segi makanan dan yang lain-lain seperti itu. Nah, sahabat Philip Online pengen tahu kan kira-kira seperti apa sih kambing yang sudah ada di Razan Farm? Monggo silakan. Ada nih. Ini sebagai contoh aja, yuk lihat. Nah ini apa namanya, domba dan kambing untuk kurban. Ini nggak jarang kita jual untuk akikah. Kenapa? Kalau untuk akikah jarang sekali masyarakat Cilegon dan Banten yang memakai domba dan kambing super seperti ini. Biasanya kita keluarkan, kita pelihara, kita keluarkan di Idul Kurban. Kenapa? Di saat Idul Kurban itu orang pengen gagah gitu, gagah. Kalaupun domba-domba yang bertanduk begini, yang mantap begini. Nah seperti itu. Karena bentuk satu pengorbanan gitu masyarakat Indonesia, khususnya umat Muslim, 1 tahun sekali untuk berkurban seperti itu. Jadi dia ingin kurban yang terbaik gitu. Nah kalau akikah biasanya kita pakai domba periangan yang kecil-kecil, kalaupun kambing banyak kan kambing kacang seperti itu. Apalagi ini kan kandangnya panggung ya, jadi tidak terkena sama kotoran gitu. Kotoran jatuh di bawah panggung itu. Gitu. Betul. Jadi emang kita desain oleh tim ahli kita, manajer kita Mas Mardani ini bahwa kita ingin membuat semacam swalayan domba kambing, yaitu di panggung, agar dia lebih kelihatan lebih rapi, lebih bagus dan lebih wow gitulah. Lebih wow. Dan kalaupun teman-teman atau masyarakat Cilegon datang ke kandang Razan akan berbeda dengan kandang yang lain. Insya Allah secara kebersihan, kerapian kita jaga bener-bener. Pokoknya ya beberapa pengalaman dari masyarakat Cilegon pas datang, kok ini kandang beda ya dengan kandang yang lain. Kalau kandang yang lain kan acak-acakan gitu, cara nyusun kambingnya juga acak-acakan. Bahkan senior kita pun datang lihat kandang kita, ini kandang atau tempat apa kok bagus begini di panggung rapi gitu. Kambing. Nah, gitu. Bahkan yang tidur aja biasa-biasa aja gitu pengurusnya kan gitu. Iya. Ini kambing sama domba di sini dikasih fasilitas yang luar biasa ya. Betul, bukan hanya fasilitas tempat tidurnya juga, tapi makanannya juga melebihin makanannya manusia gitu kan gitu. Kadang-kadang ada. Nah, itu kan kalau yang di belakang itu tadi udah direcain ya apa? Rumput odot pakcong. Itu adalah rumput terbaik buat makanan domba dan kambing. Icuannya. Nah, selain itu kita juga ada ampas tahu, ada konsentrat, ada molasses untuk campuran, ada dedak yang kita berikan tiap hari untuk menstabilkan agar kondisi perutnya tetap stabil, dagingnya juga tetap bagus seperti ini. Wow. Siap. Baik. Satu lagi, ini kandang ada di mana? Alamatnya kita belum tahu ya. Oh, alamat kandang kita ada di Koeni atau di Krotek. Lokasinya di Krotek, depan Lapas Cilegon, masuk Gang Bidan Novi. Jadi kalau Bapak Ibu di Cilegon, kalau kiri penjara manusia, kanan penjara kambing dan dombanya di Razan Akikah Razan Farm. Jadi nggak usah khawatir, cari penjara Cilegon di sebelah kanannya itu ada kandang Razan, masuk aja. Gitu. Patokannya lapas ya. Patokannya lapas kalau dari Lingkar 2 menit, kalau jalan kaki cukup 5 menit. Jadi nggak perlu jauh-jauh Bapak Ibu, keluar pintu tol Cilegon Timur cukup 3 menit sampai di kandang Razan Farm Razan Akikah. Baik, terima kasih nih Kang Ali. Siap, sama-sama. Berbagi cerita. Sahabat Philip Online tertarik untuk berkurban atau akikah bisa datang ke Razan Farm. Siap. Baik, terima kasih sahabat Philip Online. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mang Pram pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap.